sayuran, buah-buahan, lauk pauk. Kalsium nih, protein. Ya, itu pasti ada kalsium, protein. Setahu saya dari sayur-sayuran, nabati seperti kacang-kacangan, itu high kalsium. Sebenarnya kan semua perempuan pada dasarnya pengen banget tampil cantik. Nah, buat tampil cantik tuh biasa effortnya banyak tuh. Mulai dari perawatan muka, di krim ini, krim itu. Tapi ternyata dengan memperhatikan nutrisi saja, kita bisa mendapatkan bonus-bonus kecantikan tanpa usahanya lebih. Katanya seperti itu. Jadi nggak usah pakai krim muka, Nggak usah pakai krim muka, nggak usah pakai obat-obatan dari apapun. Cukup dengan nutrisi, maka muka akan bersih cemerlang. Wow. Katanya. Kalau perbandingannya sama perempuan-perempuan zaman dulu yang umurnya lebih panjang, terus yang itu ada juga gak sih masalah-masalah seperti ini zaman dulu? Ya kalau zaman dulu kan memang pola makannya lebih besar. Zaman dulu mana ada kayak gini-gini, ya kan Bu? Iya bener. Oh gitu. Dan ini yang paling ngangenin loh di basa-basi tuh. Bukan hostnya ya, tapi jelinya yang ini ya. Makasih loh. Kayaknya hostnya nggak butuh banget gitu ya. Ah, benar. Alah mau permen, oke terima kasih. Tapi pernah nggak dalam satu masa, lo dalam kurun waktu tertentu lo memang lagi memperhatikan bener-bener nutrisi yang masuk ke dalam mulut lo? Jangan asal makan lah. Ya nggak asal makan, karena mungkin ingin mencapai goal-goal tertentu. Pernah nggak? Enggak. Dia mau ini, nggak pernah. Dia mau tema apapun ya udah slow aja udah. Agak susah kalau Maya deh, Maya nih. Siapa tuh beda, siapa tuh beda ya. Siapa tuh beda? Dulu sih sempet ya, maksudnya kadang oh ya mau makannya rebus-rebus, nggak mau makan terlalu banyak minyak, jangan yang goreng-gorengnya kayak deep fried gitu. Terus oh ya bikin minum airnya pakai lemon gitu biar sehat ya kan. Lalu saya hamil, lalu saya nggak bisa makan. Apa aja deh yang bisa gue telan deh. Oh, karena faktor hamil akhirnya mual, akhirnya apa aja bisa masuk. Iya, jadi setiap hari tuh cuma mikir apa yang kira-kira bisa gue telan gitu, apa yang kira-kira bisa dimakan. Oh, maaf tuh dari tadi di ruang makeup saya ngeliat gue nelen banyak banget ya. Karena udah lewat. Segitu aja dulu juga bisa nelen. Bisa nelen. Nah itu dia makanya Udah lewat soalnya dari nasi baunya. kotak, kemudian gue lihat kemudian semangkok bakso. 2 porsi tadi gue lihat. Satu jadi teman-teman. Nasi kuning. Nah. Titipan tadi kan. Mungkin dia ngejaga makannya pas di rumah. Oh, Pas di luaran ya udah bablas. karena gitu. gratis ya. Iya. Oke baiklah, sekarang kita akan mengundang Dokter Rizal. Kenapa? Untuk membuktikan kalau perkataan panda itu bukan sebuah mitos. Kalau beneran perempuan, kalau nutrisinya sembarangan, itu bisa berjenggot. Langsung saja beri tepuk tangan untuk Dokter Rizal Alaidrus. Selamat datang kembali. Halo. Belum bosan ya dok? Belum bosan ya? Nggak bosan-bosan datang Nggak sini. bosan datang Iya. ke sini. Banyak makanan soalnya. Oh banyak makanan. Bener kan makanan yang enak ya dok ya? Enak. Cuman Gimana ada kebenerin? belum tentu sehat ya. Nah kan, ini kalau dokter ini concern banget sama kesehatan. Enak sih, tapi belum tentu sehat. Enak belum tentu sehat. Permen ini misalnya, Ya paling banyak gini, kita general aja. Paling banyak di luar kita nemuin makanan sehat rata-rata nggak enak. iya. Iya Yang nggak sih. sehat tuh jauh lebih enak gitu. Jauh lebih enak. Berarti salahnya siapa dok? Hmm? Salahnya siapa? Jadi Yang lebih ke kontrol diri sendiri aja Lu sebenarnya. nggak bisa nyalain faktor luar, semua kontrol dari dalam pak. Oh gitu, sorry deh. Tapi dijelasin dulu. Masalahnya di kalian wanita, gue mah aman bebas. Enggak, ini kita karena kebetulan lagi ngebahas nutrisi untuk wanita, tapi pria juga harus memperhatikan nutrisinya. Iya. Nanti nggak Jadi bisa ini loh pak. Jadi dia kan sendiri di sini ya. Hmm. Gimana kesannya lu sendiri kita lagi ngebahas wanita di sini? Kalau saya sendiri berarti dokter cewek juga dong. Agak takut ya saya. Tapi takutnya gitu. Jawab dulu dong dok, bener nggak sih? Karena aku pernah dengar katanya perempuan kalau makannya terlalu sembarangan itu bisa tumbuh jenggot. Ya, oke. Kira iya aku. Jadi kalau dunia medis ada namanya PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Ini terjadi karena genetik 20%, rata-rata karena genetik atau karena perempuan yang punya pola hidup yang tidak sehat. Contoh, junk food, istirahatnya nggak benar, kurang olahraga. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertama kesulitan hamil karena hormon laki-lakinya akan lebih dominan dibandingin hormon perempuan. Laki-laki namanya hormon androgen. Itu akan timbul bulu-bulu halus ya di bagian wajah, bagian badan yang lain, sampai ada paling parah bisa timbul jakun. Tuh kan gua nggak bohong. Berarti lu udah kesasih ke situ kan? Enak aja. Jadi dulu begitu pernah. Enggak. Tapi itu berapa lama prosesnya sampai si jakun itu tumbuh? Sebenarnya ini proses kompleks sih, harus 3 elemen ini biasanya. Oh, itu udah karena parah dia banget kurang ya. olahraga, kurang istirahat, dan makanannya
paling banyak junk food penyebabnya gitu. Jadi selama ini mungkin ibu-ibu di rumah juga yang mungkin lagi mencoba program hamil, berat badannya lebih, bisa jadi PCOS, tanda-tanda PCOS. Terus ada info kedua yang saya dengar. Saya nggak tahu ini mitos atau fakta. Katanya perempuan itu lebih rakus dibanding laki-laki. Dokter jangan jawab dulu. Lo setuju atau enggak? Gue rakus sih. Lo setuju nggak kalau perempuan lebih rakus dibanding laki-laki? Aku sih nggak rakus, tapi pemakan segala. Omnivora. Oke. Iya, Kalau iya, lu iya. sendiri Cipan, ngerasa lu paling rakus gak ada banyak? Enggak, menurut gue laki-laki gimana pun juga pasti makannya akan lebih banyak dibanding perempuan, ya nggak sih? Maksudnya kalau kita ngomongin soal rakus, Iya sih, Ya lu kalau sendiri gitu gimana? banyak Lu ngebandingin sama suami lu? Mungkin kalau perempuan itu lebih banyak kadang ya gitulah, takut gemuk, takut ini, jadi makan dikurang-kurangin. Tapi kalau mau ngepas-ngepasin sama perut, kayaknya mungkin aja bisa lebih banyak mungkin. Oke, baiklah. Mungkin juga cowok makannya lebih banyak, tapi cewek ngemilnya lebih banyak. Bisa aja. Iya, saking makannya dikit akhirnya ngemil. Pertanyaan gue cuman, kalian setuju atau enggak kalau perempuan itu lebih rakus dibanding laki-laki? Ya atau tidak? Tergantung Nggak tahu. Ih, nggak dijawab juga. Karena kita ibu-ibu nih, ya atau tidak ibu-ibu? Perempuan lebih siapa yang lebih rakus, perempuan atau laki-laki? Tuh. Laki-laki perempuan tuh. Kan Yang nggak bener yang solid mana nih? berarti. Oke, perempuan, jadi bingung jawabannya. Ya udah, nanti kita akan cari tahu. Tapi sekarang kita punya tayangan tentang ini dia wanita paling rakus versi basa-basi. Siapa dia? Kita saksikan. Siapa bilang wanita selalu dipusingkan dengan urusan diet? Di dunia ini ada banyak wanita yang diciptakan untuk banyak makan. Malah wanita ini makannya lebih besar daripada laki-laki. Basa-basi telah merangkum beberapa wanita yang makan dengan porsi besar tetapi badannya tetap haduhai. Angie Greenup merupakan wanita cantik yang mempunyai teori berbeda tentang junk food. Pasalnya, Angie seringkali memperlihatkan bagaimana ia makan junk food melalui video yang dibuatnya dengan porsi yang super besar. Ia mampu menghabiskan burger berukuran besar hingga beberapa buah, serta kentang goreng yang banyak hingga minuman bersoda saat bersantap. Namun semua makan dan minuman tersebut tidak kunjung membuatnya gemuk. Wanita yang berasal dari Korea Selatan ini memiliki hobi makan dengan porsi yang sangat banyak. Wanita yang dijuluki The Diva ini biasanya menghabiskan 30 telur goreng sekali makan, sekotak kaki kepiting, dan sebotol soft drink. Sambil menikmati makan malamnya, ia selalu mengunduh videonya di jejaring sosial. Kebiasaan aneh ini dia gunakan untuk menyalurkan hobi dan pelepas penat sebagai konsultan di sebuah kantor. Kemudian ada seorang wanita Jepang yang cantik dan ceria bernama Yuka Kinoshita yang memperlihatkan porsi makanannya yang luar biasa. Wanita ini sanggup memakan senampan tempura, sebaki udon, dan makanan lainnya. Rasanya wanita ini tidak pernah merasa kenyang jika sedang melahap makanan ini. Demikianlah beberapa wanita yang memiliki nafsu makan besar tetapi badan mereka tetap singset. Nah, pasti Cipan iri nih dengan ketiga wanita ini. Wow, badannya tetap kurus loh. Iya, dia kurus kok. Ya, Kok bisa dok? Tapi akhirnya jadi salah kaprah nggak sih dia makan semuanya termasuk junk food, habis itu dia olahraga, hajar, hebat. Emang nggak Iya. apa-apa ya? Jadi sih struktur kita tuh tergantung yang pertama genetik gitu. Ada Oh, orang pengaruh makan ya? sebanyak apapun genetik dia Itu bisa jadi dia tetap akan kurus gitu. Tapi ada satu hal yang kita nggak bisa hindarin gitu. Diabetes, kolesterol itu kita benar-benar nggak bisa hindarin. Oh iya benar. Nggak ada genetik yang bisa mempengaruhi itu sebenarnya. Tapi kalau masalah bentuk tubuh itu masih genetik. Atau dia bisa jadi dia imbangin dengan olahraga yang tadi. Bisa jadi apa yang dia makan itu cuma di siang hari, malam hari dia nggak seperti itu. Kita kan nggak tahu dia seperti apa. Jangan sampai pola makannya dia mengatur sendiri gitu. ya itu yang kita belum tahu. Orang ini seperti apa kita belum tahu gitu. Karena yang disorot cuma yang nggak sehat-sehat doang. Kita nggak tahu ternyata diem-diem dia makan sayur terus ya. Atau mungkin pencernaan juga bagus kali dok ya. Makan prosesnya bener gitu loh. Kan ada yang makan terus ketahan, akhirnya juga jadi lemak dan segala macamnya kan. Gimana sih ceritanya? Metabolismenya Oke. Tapi sekarang ini kita akan menjawab, benar nggak sih kalau wanita itu lebih rakus dibanding pria? Ini karena ada sebuah artikel yang mengatakan kalau secara biologis wanita cenderung mudah mengalami gangguan makan. Sampai akhirnya, tapi ini uji cobanya sama tikus ya. Jadi si tikus betina ini ternyata lebih rakus dibanding tikus jantan. Nah kalau sama manusia gimana dok? Ya, kita klasifikasinya gini, rakus itu biasanya ada dua. Apakah dia sering makan, atau dia makan banyak sekali makan, iya kan? Oh kalau sering makan? Apakah dia sering makan, atau pas sekali dia makan banyak?
ini kategori rakus kan. Oke. Nah, Dua-duanya perempuan masuk ya? perempuan ini bisa masuk dua-duanya, terutama yang sering makan. Saya sering makan. Ya, karena apa? Ini bisa kita omongin rakus ya, sebenarnya. Maaf. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa aja, sadar kok dia rakus kok. Karena kenapa? Karena gini, dari secara psikologis saja, perempuan hormonalnya fluktuatif. Biasanya untuk pelarian hormon ini, dia akan lari ke makanan gitu, atau hiburan atau belanja biasanya. Kalau laki-laki, kalau lagi moody, nggak moody, biasanya dia akan cari teman atau ke hobi biasanya. Kalau perempuan, simple aja gitu. Remaja-remaja kita kalau lagi mau PMS, biasanya dia lari, saya nonton deh film seri di rumah gitu, saya nggak pengen keluar. Saya pengen nonton di rumah, secara nggak sadar dia makan. Iya. Makan, dan Oke. dan ternyata gula atau rasa manis itu bisa bersifat ediktif. Bisa bersifat sebagai pelarian karena dia bisa merangsang serotonin dalam otak, itu jadi bisa menekan rasa sakit atau kemudian tadi. Serotonin itu kok nggak salah ya bisa bikin happy bukan sih? Bisa bikin happy gitu. Tapi bisa bikin happy dari gula ini sendiri nggak bisa bertahan lama. Makanya dia akan makan baru sedikit aja, dia akan makan banyak supaya rasa happy-nya Biar bisa. happy, toto brot. Jadi happy lagi deh. Ya. Begitu tersadar sudah sedih langsung. Sedih lagi. Apalagi ketika ngaca. Tapi dok, sebenarnya gini, kenapa sih ini ibu-ibu terutama di sini ya? Emang kenapa sih kita harus memperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh? Iya. Kayaknya selama ini kita makan asal makan aja, kita nggak memperhatikan apa yang ada di depan, kita sehat-sehat aja ya. Dimulainya dari muda atau sudah ketika ya udahlah udah mulai udah berusia 30-an baru kita start untuk itu. Oke, kalau Oke, nanti kita akan mendengarkan jawabannya dok ya. Karena sekarang kita akan saksikan dulu tayang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi.